Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ngaji jodoh, jumpa lagi dengan teman-teman para jomblo fisabilillah di Indonesia ya. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara kami dalam menyeleksi biodata akhwat yang masuk. Sebagai pengetahuan, di kami itu rasio antara biodata ikhwan dan akhwat itu 1:3. Yang 3 ini yang akhwat, 1 yang laki-laki ya. Jadi bagaimana cara kami memeras itulah yang penting. Nah, ini sama Pak Oki, beliau ini bagian yang mengelola biodata, mewawancarai akhwat, ngelihat nih ceweknya kayak masalah nih ya, beliau ini. Nah, assalamualaikum Pak Oki. Waalaikumsalam, Mas Makmun. Ya, ketika ada akhwat mengirimkan biodata, antum melihat akhwat ini serius atau tidak, itu tahap awalnya bagaimana? Ya, komunikasi itu kan sekarang menggunakan HP ya. Jadi semua sekarang pakai HP. Begitu mereka kirim biodata, nah biodata itu ada yang lewat email, Makmun. Ada yang WhatsApp, ada yang di print diantar ke saya, ya, ada yang diantar atau dititipkan orang, titipkan ke saya. Ada ustadz, ada teman, ada keluarga, macam-macam. Nah, kalau untuk perempuan biasanya saya pesan ke yang titip atau yang langsung saya balas, ya nanti biodatanya saya baca, saya periksa. Nah, sambil saya baca saya beri semangat. Karena perempuan lebih banyak, lakinya kan dikit. Nah, persaingan makin ketat kalau yang datang perempuan. Maka saya memberi motivasi, sebaiknya Mbak, ya, ukhti atau Mbak, tetap menggunakan jalur-jalur lain yang halal dan terhormat. Ya, minta tolong keluarga, paman, tante, sepupu, juga orang-orang soleh yang di sekitarnya. Supaya apa? Ikut ta'aruf di ngaji jodoh ini salah satu saja dari cara-cara yang Allah beri. Ya. Jadi jangan mengandalin nanti kalau dari sini nggak ada, nanti terus ya nggak begitu. Jadi tetap usaha yang lain. Ketika sudah kasih nasihat itu, apalagi yang dilakukan ini untuk menyeleksi, menghasilkan wanita-wanita terbaik untuk masa depan laki-laki? Ya, kalau perempuan itu ya sebetulnya ujian dalam tanda petik ya. Seleksi di ngaji jodoh ini baru kita tahu karakter masing-masing teman-teman perempuan itu ketika ada calon yang laki. Jadi sulit ya untuk mendeteksi itu, sulit ya. Ada ya, bisa bilang begitu. Ada yang perempuan itu, Pak Oki, menurut Pak Oki gimana? Saya orangnya bagaimana? Loh, saya kan baru baca biodata sampean. Loh, kan Pak Oki bisa baca biodata saya begini-begini. Saya belum bisa menilai Anda dari biodata saja. Dan betul, 3 bulan atau 4 bulan setelah itu wanita ini dipilih sama laki-laki, lebih muda dan ya bisa dibilang pendidikannya lebih bawah. Lebih muda, lebih bawah. Ya, kalau yang perempuan ini usianya 31, lakinya masih 26. Perempuannya S1, lakinya cuman SMK. Perempuannya aktivis Islam, ngaji, kajian, anak kajian. Yang laki baru hijrah, masih kadang merokok, kadang masih cangkruk di warkop. Nah, ujiannya di situ, Pak Mamun. Gimana ketika dia kemudian terima anak ini, sikapnya bagaimana? Saya bilang ke perempuan ini langsung contoh kasus ya. Sebab kalau nggak pakai kasus kita nggak bisa jelaskan. Kita bilang anak ini sudah proses hijrah, sedang proses hijrah. Kalau kamu menghargai semangat hijrahnya, kamu sambut hijrahnya, silakan. Kamu kan sudah jadi aktivis sudah lama. Kalau kamu menganggap hijrah itu mahal, monggo diseriusi. Tapi kalau kamu nyari yang sudah mateng, sama-sama aktivis kayak kamu, tinggal makan, ya berarti ini nggak cocok buat kamu. Silakan kamu pikirkan. Begitu dapat 2 hari kalau nggak salah, si perempuan nggak berminat. Berarti ini tipe perempuan yang maunya matang saja. Gitu.
Jadi dia tidak siap berjuang berdarah-darah dari bawah. Artinya semua wanita yang hadir di ngaji jodoh itu diterima, nanti baru kemudian ketika ada ketemu orang itu baru kelihatan ya. Baru kelihatan. Seleksi gitu ya. Seleksinya di situ. Oh, kalau masih biodata kita nggak bisa menyeleksi. Oh, nanti disingkirkan atau gimana ketika kenyataannya ini anak agak rewel nih? Ya, kalau perempuan itu kalau dipilih sampai lebih dari 2 kali oleh laki-laki, ini yang berpotensi masuk kotak. Oh, dipilih 2 kali tapi gagal. Dia nolak. Oh. Itu masuk kotak. Kenapa? Dipilih sekali aja sulit. Oh ya. Teman-teman ya, jumlah biodata yang masuk dari 2018 sampai 2021 itu total 130-an. Nah, hanya 30% yang laki. Berarti kan persaingan ketat tuh. Ketat ya. Iya. Yang ketat. Nah, kalau Anda dipilih satu laki, berarti Anda mendapatkan keselamatan emas sebetulnya. Kok tidak dimanfaatkan dengan baik? Ya, itu Anda termasuk menyanyiakan peluang. Bukankah laki-laki itu yang penting kan bertanggung jawab. Kalau Anda minta yang harus S1, harus kerja yang begini begitu, usia sekian-sekian, cari sendiri. Nah, Anda akan merepotkan diri Anda sendiri, juga merepotkan kami. Ya. Nah, kalau Anda merepotkan orang lain, bisa jadi Allah memberi Anda kerepotan, kan begitu. Artinya bukan sebetulnya hal itu jelek ya, maksudnya mungkin dia sedang menyeleksi ya, tapi ketika masuk di ngaji jodoh prosesnya seperti ini. Iya, karena ada yang perempuan itu sudah dipilih berkali-kali, tapi tidak juga menerima. Padahal yang memilih ya insya Allah pria yang bertanggung jawab dan baik. Walaupun mungkin ada kekurangan di sana sini, tapi siapa sih yang nggak punya kekurangan, kan begitu. Ada nggak seleksi lain selain model seperti itu? Kalau ngelihat, karena kalau masalah cantik tidak itu relatif ya, maksudnya bagi kami pengelola itu yang penting kita sodorkan. Kalau perempuan itu seleksi berikutnya adalah ketika harus komunikasi dengan orang tua. Oh, orang tuanya perempuannya sendiri loh ya, bukan orang tua laki-laki. Iya, bukan calon mertua. Karena saya menemukan si wanita ini sudah menerima yang laki. Oh. Secara umum, secara general tidak ada masalah. Tapi entah kenapa pihak perempuan ini masih berpolemik sendiri. Jadi di hatinya dia udah masalah ya. Jadi ini komunikasi Mas Makmun antara pihak perempuan dengan orang tuanya itu tidak clear ya diskusinya. Nah, kalau terjadi kendala seperti ini, kami sebagai tim moderator tidak akan terlalu masuk urusan keluarga teman-teman ya, peserta. Karena itu Anda harus menyelesaikan secara internal. Kalau sudah kompak baru kita bantu. Kalau tidak kompak ya gimana nggak bisa bantu. Nah, kalau seperti ini tidak dituntaskan, saya khawatir, Mamun ya. Saya khawatir nanti ada calon yang lain lagi bisa menjadi kendala lagi, terulang lagi. Karena apa? Simpul masalahnya tetap masih ada. Sama. Tidak diurai dari sekarang, maka berpotensi terulang. Nah, ini menyeleksi perempuan juga gitu. Jadi kesimpulannya begini. Ini kadang-kadang ada si wanita sendiri yang rempong. Bermasalah. Ya. Dalam satu sisi ada juga perempuannya oke, keluarganya yang rempong. Ada yang dua-duanya. Ya si perempuannya rempong, keluarganya rempong. Nah, kalau seperti ini, kami sebagai moderator, sebagai fasilitator, mending milih peserta yang gampang, ya, kan begitu. Susah, ya, iya. Susah. Nah, ini teman-teman harus menjadi perhatian ya, harus menjadi diinsafi. Diinsafi ya. Kira-kira begitu. Oke, artinya bagi teman-teman ikhwan ya yang datang ke ngaji jodoh itu, ketika mendapatkan akhwat dari sini itu merupakan akhwat-akhwat yang terbaik ya. Berarti kan sudah melewati bermacam seleksi dan insya Allah persoalan keluarganya ini udah selesai. Orang tua sama anaknya ini sudah beritikat untuk menikah. Ya. Satu suara lah. Satu suara, ya. Quorum. Iya, quorum. Mungkin itu dulu. Nanti kita ketemu di diskusi yang lain masih tentang pengalaman kami dalam mengelola ngaji jodoh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.